Gitu sih. Oke, ini ada pertanyaan dari Bunda Anita. Dok, baby saya sering cegukan. Kenapa ya, Dok? Jadi masalah cegukan itu sebenarnya begini loh. Jadi harus dipastikan dulu gerakannya itu gerakan sampai saat ini saya belum pernah tahu cegukan itu gimana. Karena logikanya itu kan cegukan itu nggak akan kerasa oleh si ibu. Cuman gini, yang sering kita evaluasi yang dianggap cegukan itu adalah sebenarnya gerakan yang teratur dari bayi. Jadi duk 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 gitu. Itu dianggap cegukan. Padahal itu sebenarnya bukan cegukan. Itu adalah jadi gini. Jadi pada ibu hamil yang tidur terlentang, dia akan merasakan jadi ini jantung, kemudian jantung itu kan ada pembuluh darah di bagian belakang. Ketika dia tidur terlentang, rahim itu akan menekan pembuluh darah besar ini. Jadi ketika dia rahim berada di atas pembuluh darah besar, itu denyut jantung itu duk 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 itu akan kerasa sebagai gerakan. Dan itu yang dianggap oleh si ibu cegukan. Padahal itu bukan cegukan, itu gerakan jantung dan itu normal. Paling simpel, coba aja begitu dia gerak itu duk duk, coba tekan nadi, sama nggak? Kalau gerakan tadi sama dengan nadinya, itu artinya nadi. Jadi kalau cegukan sampai sekarang kita nggak pernah tahu. Saya pernah nanya sama guru saya juga, Mbak itu bisa cegukan nggak sih? Dan beliau hanya tersenyum. Ya opo, jarang ngerti nih, gimana kita tahu? Nggak ada, jadi nggak. Rasanya kalau yang dianggap cegukan itu tuh bukan cegukan, hanya gerakan detakan jantung yang kena ke rahim dan itu dirasakan sebagai kayak getaran di rahimnya. Jadi bukan cegukan. Oke. Ya. Ini ada pertanyaan dari Bunda Duo Haifal. Untuk lahiran sesar yang ketiga, itu lebih sakit nggak sih, Dok? Kalau untuk masalah sakit atau enggaknya sangat dipengaruhi, pertama adalah mentality tadi, siap mentalnya. Yang kedua obat yang dipakai, obat-obat yang dipakai, obat yang nanti dipergunakan untuk sesarnya. Kalau secara logikanya sesar pertama dengan kedua pasti sakitan yang kedua, kedua dengan ketiga sakitan ketiga karena jaringannya udah dibuka berkali-kali dan kemungkinan di dalam juga udah berdekatan berkali-kali. Jadi udah dibuka jahit otomatis ketika kita yang ke beberapa kali harusnya lebih nyeri dibandingkan sebelumnya. Tapi kenyataannya beberapa pasien yang kita udah lakukan sesar ketiga, nggak usah jauh, istri saya 3 kali sesar. Kalau saya tanya yang mana paling sakit, yang pertama kan nggak masuk, nggak cocok kan, harusnya kan yang kedua lebih sakit, yang ketiga lebih sakit, yang kedua ternyata enggak. Kenapa? Karena yang pertama dia nggak siap, karena dia pengen coba normal, buka 3, akhirnya macet, kesakitan, akhirnya sesar. Yang kedua karena dari awal udah jelas sesar, udah siap mental. Jadi udah siap nih, jadi lebih siap, akibatnya nyerinya lebih ini. Jadi nyeri itu kan ambang rangsangnya ditentukan oleh pasien. Saya contohkan gini, misalnya ada orang yang dicubit dikit kesakitannya luar biasa. Ada orang yang ditinju kayak petinju lah, ditumbuk dan sebagainya, dia nggak ngerasa sakit. Kenapa? Dia udah terlatih, ambang rangsangnya udah dilatih. Kita juga gitu juga. Kalau orang yang takut nyeri, itu misalnya orang yang suntik nih, dia dari awal udah takut nih, belum disuntik aja udah kesakitan. Kan sering kan gitu, belum disuntik udah jerit-jerit. Tapi kalau dia udah siap mental, santai aja disuntik biasa, nggak ada ini udah. Sesar juga kayak gitu. Jadi kalau ditanya apakah lebih sakit yang sesar yang ketiga, harusnya iya. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Kebanyakan malah banyak mengeluh yang nyeri yang sesar yang pertama. Gitu. Jadi tapi tadi obat berpengaruh. Semakin obat yang kita bagus, obat yang kita pakai, semakin berkurang nyerinya. Semakin minimalis paket yang kita pakai, semakin rendah obatnya, makin nyeri. Jadi ada harga, ada rupa, istilahnya kayak gitu. Dokter, tadi itu tertarik sama cerita dokter tadi, yang istri dokter tadi kan pembukaan ketiga, terus habis itu macet. Lah, kondisi apa sih yang membuat akhirnya pembukaan itu macet? Karena kemarin tuh ada karyawan dari Bambi juga, itu sudah pembukaan 4 terus macet. Terus akhirnya dia sesar gitu. Apa sih yang menyebabkan pembukaan itu jadi macet? Jadi pembukaan itu macet itu banyak faktor. Pertama bisa jadi dari kontraksinya. Dari kontraksi rahim. Jadi begitu udah pembukaannya udah 3, 4, kontraksinya berhenti. Jadi nggak nambah-nambah lagi, bisa dari faktor.
Yang kedua dari jalan lahir. Jadi ada problem di jalan lahir. Waktu di pintu panggul atasnya bagus. Ketika masuk ke dalam, ternyata di dalamnya ada penyempitan panggul bisa. Jadi macetnya di tengah gitu. Bisa Dan itu juga tidak diketahui ya, Dok? Itu nggak tidak bisa kita diketahui. prediksi. Kalau itu nggak bisa diprediksi. Makanya saya katakan ada yang sudah kita prediksi normal semua, tapi ujung-ujungnya sesar. Karena tadi banyak hal yang bisa terjadi. Ada yang sudah buka lengkap, kepalanya sudah di bawah, tinggal ngeden aja. Ternyata ibunya nggak kuat ngeden, nggak ada tenaganya. Oke. Ya, Jadi ya. banyak faktor, dan itu nggak bisa kita prediksi. Nggak bisa kita prediksi. Jadi bisa dari faktor ibu, faktor kelelahan, his, dan sebagainya. Bisa dari faktor jalan lahir, ada problem. Kadang-kadang juga ada yang lilitan tali pusat. Ini juga kadang-kadang bisa. Jadi ketika di pembukanya udah buka 3, buka 4, ternyata dia nggak turun-turun. Karena tali pusat ngelilit di lehernya, jadi nggak bisa turun. Jadi bisa. Jadi Oke. banyak faktor. Tapi yang paling sering dari ibu sih. Yang paling sering dari ibu. Jadi faktor tenaga, kecapean, kurang istirahat sebelumnya. Jadi lebih ke faktor itu. Oke. Jadi kalau sudah mendekati hamil 36, 37 itu harus lebih banyak istirahat untuk persiapan Ya. kelahiran itu ya. Oke. Dokter tadi kan dokter bilang kalau bisa ada ngikutin senam hamil. Nah sekarang kan kondisinya kan ada COVID kayak gini, itu lebih baik senamnya ngikutin dari YouTube gimana dok? Ini ada pertanyaan gitu ini. Senam hamil itu nggak harus ke rumah sakit, nggak harus di klinik. Sekarang di YouTube banyak. Jadi di YouTube banyak gimana instruksi senam hamil. Ikut itu nggak apa-apa. Jadi bisa senam hamil di rumah bisa. Jadi kalau pasien saya sekarang memang tak suruh di rumah. Jadi senam hamil di rumah YouTube banyak. Jadi daripada kita datang ke bidan, berkontak dengan orang-orang yang kita nggak tahu benar-benar dia negatif atau tidak. Karena sekarang Jawa Timur sudah hampir peringkat 1 ya, sudah hampir kalah di KI. Jadi hampir semua merah. Di Jombang aja sudah merah sekarang. Jadi dan kita nggak tahu siapa, karena nggak semua orang COVID itu ada gejala. Kayak saya kadang sehat-sehat gini belum tentu saya negatif. Bisa aja memang ada sudah virusnya, tapi karena kita masih daya tahan tubuh masih bagus, dia belum ada gejala. Itu yang dikatakan carrier. Jadi kalau misalnya kayak pergi ke bidan, kemudian senam hamil di sana, kemungkinan untuk kena itu tetap ada. Jadi lebih aman sih untuk masa-masa pandemi seperti ini di rumah. Jadi senam hamil di rumah, yoga juga boleh di rumah. Kalau yang nggak bisa di rumah cuma berenang ya, nggak ada kolam renangnya soalnya. Kecuali punya kolam renang pribadi ya dok. Itu loh, boleh. Ya. Oke, berarti kalau berenang pun tadi saya lihat juga ada pertanyaan dok. Berarti kalau sekarang berenang nggak bisa ya dok? Ya kalau berenang di tempat umum mungkin lebih baik tidak ya dok ya? Tidak. Lagian sekarang kolam renang tutup setahu saya sih. Oh iya. Fitness kolam renang tutup kok. Jadi nggak ada yang buka. Iya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Bunda Flora Anissa 23. Saya hamil 32 minggu. Bayi saya kemarin saya periksa berat badannya 1,4. Dan saya anaknya kecil. Apakah bisa normal, dok? Jadi kalau 32 minggu ya tadi ya? Iya, 32 minggu, dok. 32 minggu itu normalnya berat bayinya antara 1,9 sampai 2 kilo 1 on. Normalnya segitu. Jadi kalau 1,4 itu masuk IUGR, pertumbuhan janin terhambat. Itu sama dengan jawaban kita tadi. Untuk kasus bayi yang pertumbuhannya tidak sempurna, otomatis dari bayinya sendiri sudah kurang optimal untuk lahir secara normal gitu. Jadi kalau untuk kasus IUGR, apalagi IUGR berat ini, memang pilihannya memang lebih untuk sesar dibandingkan normal. Karena tadi resiko trauma ke janinnya lebih berat. Kondisi bayinya itu udah tidak sehat. Jadi IUGR tuh kalau saya katakan simpelnya gini, IUGR tuh kondisi bayi tidak berkembang, bayi tidak bertumbuh dengan sempurna. Jadi bayinya dalam kondisi tidak sehat, jadi nggak optimal. Dengan tidak optimal untuk lahiran normal itu traumanya lebih banyak ke bayi. Jadi bayi yang sudah dalam kondisi tidak optimal kita paksa lahir normal, nanti outcome-nya tidak bisa maksimal. Kalau sesar dia kan traumanya lebih rendah. Jadi begitu dilahirkan, jadi tidak terlalu memperparah kondisi janinnya. Jadi kalau untuk kasus gitu, cuman dipastikan dulu. Karena saya sering juga kasus gini, jadi 32 minggu, hitungan 1,4. Ternyata ibunya salah hitung haid. Jadi dia nggak benar-benar 32 minggu. Jadi pada
khusus untuk ibu-ibu yang haidnya tidak teratur, bisa 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, atau pada pakai KB suntik yang tidak menstruasi terus tiba-tiba hamil. Itu begitu hamil USG untuk menentukan usia sebenarnya. Karena tadi seringkali kalau misalnya 1,4 itu usia kehamilan 28 minggu, 28, 29 minggu. Jadi bukan kehamilan 32 minggu. Jadi harus benar-benar dipastikan dulu ini benar-benar IGRK atau dia salah hitung haid. Jadi untuk membedakannya itu harus ada di trimester pertama USG. Itulah pentingnya USG di trimester pertama. Karena USG trimester pertama itu angka kesalahannya cuma 3 hari. Jadi kita bisa pakai untuk acuan menentukan usia kehamilan, menentukan dia taksirannya kapan. Jadi kalau misalnya ternyata bukan karena IUGR, karena salah hitung ya, haid, ya kehamilannya lanjut seperti biasa, bisa lahir normal juga. Tapi kalau sudah beberapa kali USG memang ternyata nggak berkembang, baru kita menyatakan dia IGR. Nah dok, ya, kalau umpamanya ternyata benar ini 32 minggu dan berat badannya 1,4. Nah ini kan masih ada sekitar 5 minggu kan dok ya, 5 minggu lagi gitu. Itu yang apa yang ibu bisa lakukan biar bayinya dalam keadaan sehat itu apa dok? Apa makanannya lebih diperhatikan atau konsumsi vitamin itu gimana? Jadi gini, IUGR itu kan penyebabnya macam-macam. Jadi IUGR-nya penyebab macam-macam. Bisa karena kelainan pada ibu. Misalnya ibu-ibu yang hipertensi, ibu-ibu yang ada gangguan di vaskularisasi dari plasentalnya, akibatnya nutrisi ke bayinya tidak berkembang dengan baik. Tidak semua pasien dengan IUGR bisa ditangani dengan makan yang banyak. Jadi nggak semua. Jadi ya memang yang bisa dilakukan ibu coba konsumsinya banyak, kemudian nutrisinya ditingkatkan, kalau perlu minum yang manis-manis. Tapi tidak semua membantu karena kita harus lihat dulu penyebab IUGR ini apa. Bisa karena tadi penyakit pada ibu, penyakit metabolik ibu, misalnya pada ibu yang hipertensi. Bisa aja memang ari-arinya kecil. Jadi IUGR ini paling sering ketika kita lahirkan ari-arinya kecil banget. Jadi ibarat tumbuhan, pohon, itu akarnya kecil. Jadi kita kasih pupuk sebanyak apapun yang dia serap tetap kecil. Akibatnya pohonnya juga tetap kecil. Jadi tapi apa yang bisa dilakukan ya tadi? Yang bisa dilakukan cuma pupuknya ditambahin terus. Perkara nanti bisa dia serap enggak, itu urusan kedua. Jadi mungkin banyak minum air putih, kemudian nutrisi gizinya ditingkatkan, banyak yang manis-manis. Tapi kembali tadi ke penyebabnya apa? Bisa dengan yang dilakukan ini membaik, bisa tidak. Oke. Ya. Oke, dicek lagi berarti Bunda. Penyebabnya kira-kira apa? Dicek lagi benar nggak itu benar 32 minggu. Kalau memang benar konsultasi lagi ke dokternya lebih intens gitu ya. Ya, dicari penyebabnya apa kira-kira gitu. Ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Bunda Kasolihah. Aku hamil ketiga nih, belum minum susu hamil dok. Ngaruh nggak untuk babynya di dalam? Susu hamil, ngaruh nggak dok? Oke, jadi gini, kalau untuk nutrisi ibu hamil, nutrisi itu kan ada unsur makro, ada unsur mikro gitu. Jadi kalau seandainya pola hidup kita, makanan kita sudah sehat, kita sudah 4 sehat 5 sempurna, sudah cukup sayur, gizi dan sebagainya, sebenarnya vitamin ibu hamil itu nggak perlu. Itu seandainya kita memang sudah asam folatnya cukup, kemudian kalsiumnya cukup. Jadi kalau nutrisi kita udah bagus, vitamin tidak wajib kita berikan. Nah, masalahnya Jawa Timur, tahu sendiri pola makan Jawa Timur, penyetan. Jadi kalau ditanya menu sehat, saya kira kalau menu kita ya di Jawa Timur ini jauh dari kecukupan itu. Jadi beda kalau kayak di Bandung yang sayurnya bagus di sana. Jadi kita kan jarang ya, menu di sini kan jarang sayur, ini kan jarang ya. Jadi karena kekurangan itu makanya kita suplemen, kita kasih tambahan. Jadi kalau di susu itu kan lebih banyak kayak unsur kalsiumnya, kemudian ada DHA juga di situ, asam folat juga di situ. Jadi kalau saran saya tetap dikonsumsi untuk mengurangi defisiensi yang mikronutrien tadi, yang tidak kita dapat di makanan kita. Jadi kalau kita makanannya bagus, tidak masalah. Tapi kalau kita makanan Jawa Timuran, kalau saran saya tetap diminum. Jadi kalaupun tidak bisa susu, minimal vitamin ibu hamil. Karena
komposisi vitamin dengan susu sebenarnya hampir sama, tapi tidak menggantikan. Artinya kalau kita minum vitamin sudah cukup, susu nggak perlu, enggak juga. Dia nggak bisa menggantikan. Jadi ada yang suplemen yang kita berikan dalam bentuk tablet, yang vitamin ibu hamil, multivitamin, ada yang memang ada di susu. Jadi diusahakan tetap konsumsi susu. Kalaupun nggak bisa minum susu ibu hamil, ya susu yang biasa tidak apa-apa, UHT, yang penting tetap dikonsumsi karena rasanya memang susu ibu hamil itu tidak enak. Saya pernah minum, jadi jadi waktu istri hamil itu kan kita kalau beli susu pasti kecil dulu, kalau dia bisa minum baru kita beli yang besar. Nah yang kecil-kecil ini kalau nggak bisa diminum ya terpaksa tak minum kan, dan tidak enak memang, makanya kebanyakan ibu hamil nggak suka dengan minum susu karena tadi rasanya yang kurang ini. Kalau nggak bisa kepepet ya minum susu biasa nggak apa-apa, UHT boleh, susu cap beruang itu juga bagus kok, nggak apa-apa. Nah, benar nggak dok? Kayak saya dulu kan hamil anak kedua itu memang nggak suka minum susu hamil karena kan rasanya itu. Tapi akhirnya tuh gigi saya tuh sering keropos karena apa, kata habis itu saya ke dokter gigi, katanya kalau hamil itu memang kalau asam folatnya kurang akhirnya ngambil asam folatnya ibunya gitu. Bener ya dok ya? Ya. Jadi pada susu itu kan yang paling banyak kita harapkan di susu itu kan kalsium sama asam folat. Jadi kalsium. Jadi bukan asam folatnya. Kalau asam folat itu fungsinya untuk membentuk pembentukan organ tubuh janin, mencegah kelainan saraf, sama membantu asupan Fe. Jadi kalau misalnya kita penambah darah, tidak ditambah asam folat, Fe ini tidak akan bisa dikonsumsi, dicerna ibu dengan baik, tidak keserap oleh ibunya, jadi kebuang. Makanya butuh asam folat. Nah di susu itu ada asam folatnya, kemudian ada kalsiumnya. Nah bagaimana seandainya kalau tubuh kita kurang nih asupan dari luar, sedangkan bayi butuh. Bayi itu di tubuh dia kayak parasit, dia mengambil cadangan makanan di ibu. Jadi kalau misalnya kurang kalsiumnya, dosis kalsium itu bisa sampai 1.500 per hari dosisnya. Sedangkan yang di tablet itu paling 400, 500. Jadi bisa sampai 3 kali 1. Kalau kurang, dia akan ngambil pertama dari gigi. Makanya kalau ibu hamil sering gangguan gigi, biasanya kalsium kurang. Yang kedua dari tulang belakang. Makanya kalau ibu hamil, apalagi hamilnya udah bolak-balik, kalsiumnya kurang, otomatis osteoporosisnya lebih cepat. 40 tahun udah boyokan biasanya. Makanya jadi susu itu yang dikejar itu. Jadi kalau ditanya nggak minum susu boleh apa enggak? Ya boleh, kalau dibilang boleh, efek sampingnya tadi ibunya mungkin akan cepat ompong atau osteoporosis, itu aja, larinya ke situ. Kalau bayi nggak peduli, dia tetap akan ngambil kebutuhannya berapa, dia akan ambil. Nggak dapat dari makanan, dia ambil cadangan. Jadi itu sih, jadi tetap sebisa mungkin dikonsumsi. Gitu. Oke. Dokter, ini ada pertanyaan dari Ibu Khotijah 405. Kalau sering jalan pagi juga pengaruh nggak dok? Mungkin pengaruh untuk lancar melahirkan. Kan biasanya paling sering itu kan jalan pagi dok kalau ibu-ibu hamil. Seperti saya katakan tadi, kan ada satu tips biar cepat bisa lahir normal itu kan melakukan aktivitas-aktivitas yang membantu turun kepala janin ke panggul. Aktivitas turun tadi yang tadi kita sempat singgung di awal, jalan nggak mesti pagi kok Bu, jalan kaki itu bisa kapan aja, cuman kalau siang hitam nanti kalau misalnya jalan siang-siang. Tapi sebenarnya kalau di jalan di rumah di rumah aja boleh, jadi kayak jalan-jalan di rumah, keliling-keliling. Aktivitas itu sebenarnya nggak mesti jalan yang jalan keluar, keliling-keliling itu enggak. Jadi banyak jalan kaki aja di rumah ya boleh, stay at home sambil jalan-jalan ya boleh, keliling-keliling aja di rumah. Nggak mesti pagi. Jadi prinsipnya gerakan itu ketika kita jalan, itu gravitasi akan membantu kepala bayi turun. Nah kalau misalnya ada tangga, naik turun tangga juga boleh. Jadi ketika dia naik turun tangga juga membantu gravitasi kepala bayinya jadi lebih cepat turun dan lebih cepat untuk lahiran. Jadi mencegah untuk kehamilan lewat waktu. Jadi boleh, tapi tadi saya garis bawahi bukan hanya pagi. Jalan kaki sih sebenarnya, jalan kaki nggak mesti pagi, kapanpun boleh gitu. Ini ada pertanyaan dari Bunda Dwinur A22. Kalau usia kehamilan 36 minggu dan baru pertama tensinya tinggi 140, kemudian dites urin ada protein 1+.
Apakah bisa lahiran normal dan bagaimana caranya untuk menurunkan tensi tinggi, Dok? Terima kasih. Oke, jadi kalau misalnya ini kita berbicara tentang preeklamsi ya. Jadi preeklamsi itu suatu keracunan kehamilan. Kalau bahasa awamnya keracunan kehamilan. Jadi keracunan kehamilan itu bisa timbul di awal. Jadi di bawah 34 minggu sudah mulai keracunan kehamilan. Sebagian besar keracunan kehamilan itu timbul di akhir. Jadi 36, 37 pas deket-deket lahiran dia baru timbul. Tandanya apa? Tensi mulai naik di 140/90. Mulai ada protein positif. Jadi preeklamsi ini kita bagi dua, preeklamsi ringan sama preeklamsi berat. Kalau sekarang kita nggak pakai kata berat, preeklamsi ringan sama preeklamsi. Jadi preeklamsi ringan itu 140/90, tensinya protein positif 1. Kalau tensinya di atas 140/90, protein di atas positif 1, jadi 2 sampai 4, itu preeklamsi berat sebenarnya. Tapi ya, kita hilangkan kata beratnya karena berat ke eklamsi itu tipis banget. Jadi begitu udah nggak masuk preeklamsi ringan, ya sudah. Bedanya apa? Kalau preeklamsi ringan, kita masih bisa menunggu sampai 37 minggu. Kalau tensi masih aman, masih kadang-kadang ada yang nunggu sampai 40 minggu. Tapi kalau preeklamsi berat, itu segera dilahirkan. Jadi begitu 36 minggu preeklamsi berat, kita nggak lagi menunggu sampai 40 minggu. Langsung dilahirkan. Nah, pertanyaan kalau misalnya bisa normal atau tidak? Tidak semua preeklamsi harus sesar. Jadi preeklamsi itu masih memungkinkan untuk dilahirkan normal dengan syarat untuk lahiran normal terpenuhi. Jadi misalnya nggak ada masalah, bukan bekas sesar, tidak sungsang, jadi masih bisa dicoba normal. Prinsipnya kalau pada pasien preeklamsi berat, semakin cepat lahir semakin baik. Jadi kalau misalnya lahiran normal belum waktu, itu butuh proses. Misalnya nih, di pembukaan belum ada, kita harus lahirkan normal. Otomatis kita berikan obat untuk membuka jalan lahir dulu. Begitu timbul jalan lahir, kita tambah kontraksi, kita drip oksitosin. Itu butuh waktu. Makanya kadang-kadang ada beberapa dokter yang tidak mencoba normal, begitu preeklamsi berat langsung disesar. Jadi ada, dan itu nggak salah sebenarnya, tergantung penilaian klinis, lebih aman. Karena prinsipnya makin cepat dilahirkan makin baik. Kalau misalnya pasien datang sudah dalam keadaan infartu. Infartu itu maksudnya sudah ada tanda-tanda, sudah mulai ketuban, sudah mulai keluar lendir, sudah ada pembukaan, kontraksi sudah baik, kepalanya di bawah, boleh dicoba normal. Jadi hipertensi itu bukan indikasi untuk melakukan sesar gitu. Jadi kalau prosesnya sudah ada tanda-tanda, kita coba normal, enggak apa-apa. Cuman jangan lahiran di bidan, itu aja yang perlu saya tekankan. Tensi tinggi wajib di rumah sakit, karena itu resikonya itu bisa kejang sewaktu-waktu dan kita nggak bisa prediksi kapan. Jadi boleh dicoba lahir normal di rumah sakit. Tapi itu kembali ke dokter yang nangani juga. Kalau dokternya mengatakan sesar, ikutin sajalah. Karena kalau hipertensi, karena preeklamsi ini penyebab kematian nomor 1 di Indonesia. Jadi kita, kalau saya sendiri dapat kasus preeklamsi ini, itu pulang nggak tidur enak itu. Pasti kepikiran, ini gimana kondisi pasiennya, kejang nggak, nanti besoknya gimana. Jadi kita tetap kepikiran kalau pasien-pasien preeklamsi ini, karena nggak bisa kita prediksi. Ada yang santai-santai, nggak ada masalah, tiba-tiba yang pasien kejang, turun kesadaran, meninggal, ada. Makanya kalau udah preeklamsi ini PR bagi dokter, dan kalau ibunya preeklamsi, ikuti aja deh kata-kata dokternya, karena itu di Jawa Timur juga masih penyebab meninggal ibu paling banyak itu preeklamsi gitu. Jadi ikuti saran dokternya aja. Dokternya. Ini dokter ada pertanyaan, ini kayaknya pertanyaan terakhir ini dok. Dari Bunda Fida Adawiyah. Dok, tips lahiran normal tanpa jahitan. Gimana? Kalau kalau saya bahas tip lahiran normal tanpa jahitan itu kita butuh waktu sekitar 15 menitan ini, Bu. Jadi panjang, ada 10 sampai 11 step. Tahap, ya? Gini aja, saya sudah pernah buat video khusus tentang tips tanpa jahitan ini di YouTube. Coba nanti intip di channel YouTube saya. Di situ judulnya kalau nggak salah tips melahirkan tanpa jahitan, itu ada. Nanti coba ngintip di sana, kita udah bahas lengkap di sana. Karena kalau kita bahas di sini perlu satu sesi lagi nih khusus untuk gitu. Iya. Ya, jadi buat bunda-bunda semua, kalian bisa lihat YouTube-nya Dr. Rizal. Ada di Instagramnya Dr. Rizal kan ada ya? Di Instagram ada. Ada, langsung klik. Itu udah banyak banget Dr. Rizal udah bikin video banyak banget tentang
proses melahirkan seputar ya dok, kehamilan. seputar kehamilan. Oke. Oke, dokter, ini udah kurang 5 menit lagi nih dokter, saya kasih ambil lagi. Dokter mau tanya, untuk usia 37 minggu, posisi bayi posterior dan kepala sudah di bawah, tapi belum turun panggul. Apa masih bisa berubah posisinya? Dan apa yang harus dilakukan, dok? Masih memungkinkan. Jadi untuk kasus-kasus posisi posterior gini kita masih bisa menunggu. Jadi coba perbanyak posisi tidur miring kiri, banyak jalan kaki seperti tadi. Nanti kita evaluasi tetap sampai 40 minggu. Jadi 40 minggu baru nanti kita menentukan apakah masih kita bisa menunggu atau harus sesar. Jadi tidak semua posisi posterior akan harus sesar karena dia masih bisa berubah. Karena kan bayi kan bergerak terus. Jadi bergerak. Jadi kalau 37 minggu kita masih bisa menunggu maksimal sampai 40 minggu. Kalau 40 minggu belum ada tanda-tanda persalinan, belum ada kontraksi, kita cek ulang, kita lihat lagi posisinya. Karena posterior kadang-kadang dia susah untuk turunnya. Jadi, tapi itu posisi masih bisa muter-muter kok. Jadi biar mudah muter, tidur miring kiri. Karena dengan tidur miring kiri itu posisi rahimnya lebih rileks, lebih lebar sehingga bayinya lebih mudah untuk mobilisasi gitu. Jadi ditunggu aja Bu, ditunggu sampai 40 minggu. Kalau belum lahir, dievaluasi ulang. Oke, ya. Oke, dokter, ini udah yang tadi ada pertanyaan yang terakhir. Ini sih dari percakapan ini itu kan karena kita itu sebagai ibu hamil itu kebanyakan tuh takut, wah aku harus normal. Akhirnya ternyata di kondisi yang tidak memungkinkan, di terakhir-terakhir akhirnya harus sesar. Akhirnya langsung kita langsung down, langsung kayak panik gitu. Jadi saya rasa sih memang harus dipersiapkan mental itu dari awal itu, ini bisa normal bisa sesar itu sudah apa ya, sudah jalannya dari Tuhan gitu kan ya. Benar nggak ya dok ya? Iya, karena gini, di masyarakat kita itu masih banyak beredar ini ya, bukan mitos ya, pendapat kalau ibu melahirkan sesar itu belum jadi ibu sempurna. Belum jadi ibu sempurna, iya betul. Itu Padahal sama-sama topiknya loh dok. itu itu yang paling apa ya, yang paling sangat mengganggu banget. Iya. Jadi kadang-kadang masalahnya sesar itu kan siapa sih yang mau sesar gitu? Siapa yang mau sesar? Semua pasti pingin normal, tapi tidak semua ibu seberuntung itu. Jadi ada kasus-kasus yang tadi saya katakan, oh karena kelainan letak dan sebagainya terpaksa dia harus memilih lahiran sesar. Dan saya tambahkan di sini, sesar itu tidak lebih enak dibandingkan normal. Resikonya lebih besar, sakitnya lebih besar. Jadi bukan enak, sesar itu bukan enak. Kalau habis lahiran normal selesai, keluar selesai. Sesar itu bisa nyeri sampai berbulan-bulan gitu. Jadi ada yang sampai setahun masih kesakitan, masih ada. Jadi kalau persepsi orang mau sesar tuh enak, nggak merasakan jadi ibu normal, salah menurut saya. Dan tidak semua ibu yang sesar itu karena keinginan dia. Banyak yang sudah mencoba normal, udah pembukaan lengkap, udah kesakitan luar biasa, terakhir harus sesar juga. Jadi itu mentalitinya itu yang harus di ini, mindsetnya tadi. Jadi prinsipnya kalau saya bilang bukan pada proses lahirannya, bagaimana dia menjadi ibu yang baik. Ketika bayinya udah selesai, udah keluar, cara dia menjadi ibu itu yang dikatakan ibu sempurna atau tidak. Lahiran normal anak disia-siakan, ada toh? Iya, banyak. Jadi bukan prosesnya. Jadi prinsipnya gini, jalani aja, udah takdirnya kok. Kalau memang bisa lahir normal ya alhamdulillah. Kalaupun nanti ternyata memang Allah berkehendak lain, ada sesuatu yang menyebabkan harus sesar, ya jalanin aja. Jadi nggak usah dipikirkan, oh nanti gara-gara sesar nggak jadi ibu sempurna lah, macem-macem. Enggak kok, nggak sesempit itu kok di agama kita. Prinsipnya bagaimana dia menjadi ibu yang baik, ibu yang amanah, itu bukan, oh dia udah lahir normal atau sesar gitu. Iya. Itu sih yang paling penting. Saya pengalaman anak pertama itu lahir normal, anak kedua lahir sesar. Sakitan waktu sesar gitu. Jadi waktu afternya setelahnya itu bisa 3 bulan saya nggak bisa ngapa-ngapain karena lahir sesar. Tapi kalau pas normal habis lahiran selesai, udah kayak nggak ada kejadian apa-apa gitu. Ya, makanya kan sering enak sesar nggak sakit, enggak juga. Sakitan sesar saya bilang. Iya, jadi yang paling penting itu adalah persiapan mental ya dok. Iya.
Ada pesan terakhir dokter? 1 menit terakhir. Oke, semoga bermanfaat. Yang penting semoga bermanfaat. Jadi live kita ini menambah informasi bagi ibu. Jangan lupa di follow PMB Collection karena kita nanti akan sering bagi-bagi ilmu di sini. Jadi banyak yang bisa kita sharing di sini. Kalau ini berhubung mau Lebaran juga, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Mohon maaf lahir batin. Kalau ada waktu nanti kita akan coba share ilmu lagi seperti ini. Oh ya, yang tadi masalah kayak di YouTube, YouTube kita udah banyak hampir 200-an video khusus untuk tips hamil macam-macam. Jadi kalau yang nggak sempat terjawab di sini, coba dilihat-lihat di YouTube, banyak sudah kita bahas di sana. Oke. Oke, terima kasih banyak dokter. Saya terima kasih banyak. Nanti kita jumpa lagi setelah Lebaran. Kita ada program sama Dokter Rizal itu setiap 2 minggu sekali. Jadi kalau mamanya sekarang belum terjawab, bisa cek di YouTube-nya Dokter Rizal. Atau kalau masih, Mbak aku pinginnya tuh langsung tanya langsung sama Dokter Rizal. Oke, kita tunggu 2 minggu lagi, gitu Iya, ya. siap. Siap. Oke, terima kasih banyak Dokter Rizal. Iya, sama-sama Mbak Tika. Terima kasih. Stay safe ya dok. Iya, sama-sama Mbak.